Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian 22 ayat pertama sampai ke 14 dengan judul perikop kepercayaan Abraham diuji. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Tuhan untuk membukakan hati dan pikiran kita agar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat menjadikan pedoman dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, baik yang ada di rumah-Mu ini atau melalui ibadah online di dalam rumah tangga masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Buat kami jemaat yang mendengarkan firman-Mu di tempat ini, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita buka kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ke 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang Kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan padamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujannya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujannya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Sedangkan di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak
anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, "Tuhan akan sediakan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah yang terjadi di keluarga yang bernama Kamil dan Juli. Kamil dan Juli sangat terpukul ketika putri mereka yang berusia 8 tahun bernama Rima didiagnosis oleh tim medis mengidap penyakit leukemia yang langka. Penyakit itu menyebabkan radang otak dan stroke. Rima pun jatuh koma. Seperti Bapak Ibu dapat lihat gambar di sebelah saya ini. Sebenarnya tim medis sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semampunya, dengan mengeluarkan semua kehebatannya, keahliannya. Tetapi apa yang diperbuat oleh tim medis tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan kondisi Rima semakin memburuk. Dan tim medis pun menyerah. Kemudian tim medis menemui keluarga Kamil dan Juli serta mengatakan, "Maaf Bapak dan Ibu, kami sudah berusaha semampu kami, tetapi kondisi Rima tidak bisa dipertahankan kembali. Kondisinya semakin memburuk dan harapan untuk hidup hanya tinggal 1% lagi." Secara medis, keadaan Rima sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sudah tidak ada yang dapat diperbuat lagi untuk mengembalikan kondisi Rima kepada kondisi yang baik. Untuk itu Bapak dan Ibu, dengan kondisi yang demikian, kami dan Juli sangat terpukul dan putus asa. Karena sudah tidak ada lagi yang dapat diperbuat untuk menyembuhkan anaknya itu. Dalam kebimbangan, dalam kebingungan, kami hanya punya satu kesempatan, yaitu menyerahkan semua masalah ini kepada Tuhan. Kemudian kami dan Juli berdoa pada Tuhan dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Puji dan syukur, doa kami dan Juli dijawab oleh Tuhan secara menakjubkan. Kondisi Rima sedikit demi sedikit membaik dan kini Rima telah sembuh total dan sekarang sudah sehat walafiat, normal kembali seperti biasa. Bahkan sekarang Rima sudah berusia 15 tahun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu pula
Seperti Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia berdoa. Bapak Ibu dapat melihat di Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat yang ke-42. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa seperti itu. Ambillah cawan ini. Kalau ini terjadi, sia-sialah. Siapa yang akan menghapus dosa kita? Tapi Tuhan Yesus menyadari bahwa ini harus terjadi. Makanya di doa berikutnya dikatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan Yesus berserah pada Bapa yang di surga untuk disalibkan dan untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada bacaan kali ini pun sama yang dialami oleh Abraham. Kejadian kedua ayat pertama sampai 14 menggambarkan apa yang hendaklah perbuat pada diri Abraham ini. Sama seperti Tuhan Yesus, Abraham dan Rima, mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka menjalankan apa yang harus mereka lakukan, meskipun itu berat. Kepercayaan mereka dan keyakinan mereka akan Tuhan melampaui apa yang mereka takutkan. Dalam pembacaan kali ini, Abraham kembali mendapat sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah. Allah kali ini benar-benar sangat serius untuk menguji Abraham. Ada beberapa pencobaan yang Abraham yang telah lalui. Saya akan ambil beberapa saja, sebenarnya banyak yang Abraham lalui, cuma saya akan ambil beberapa bagian saja. Yang pertama, Abraham sebelum berganti nama, sebelum diganti namanya, dulu namanya adalah Abraham. Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui Abraham. Bapak Ibu dapat membacanya di dalam Kejadian 12 1-8. Abraham dipanggil oleh Allah. Pergilah ke suatu tempat. Di sini Tuhan tidak menunjukkan di mana tempat itu. Padahal Abraham pada saat itu dia bersama keluarganya, sama orang tuanya, Terah, dan saudara yang lainnya juga. Dalam kehidupan yang serba berkecukupan, Abraham harus pergi meninggalkan keluarganya untuk mengikuti perintah Tuhan. Abraham mengikutinya dan meninggalkan kenyamanan di keluarganya. Yang kedua, pencobaan yang Abraham terima. Abraham sudah ada perjanjian dengan Allah tentang keturunannya. Bapak Ibu bisa membacanya juga di Kejadian 15 ayat 1-6. Bahkan sampai 2 kali perjanjian Abraham dengan Tuhan tentang keturunannya, yaitu Ishak. Bisa dibaca juga di Kejadian 18 1-15. Abraham harus bersabar menunggu sampai berumur 100 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, sampai umur 100 tahun Abraham baru melihat anaknya Ishak. 100 tahun itu bukan waktu yang sedikit,
Waktu yang cukup lama. Abraham bersabar menanti janji Tuhan. Abraham yakin dan percaya Tuhan akan menggenapinya. Percobaan yang ketiga yang Abraham rasakan, yang Abraham lalui, ketika Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama, sebelum Ishak lahir, Sarah tidak sabar ingin mempunyai seorang anak. Maka diserahkannya pembantunya yang bernama Hagar kepada Abraham agar mendapatkan keturunan. Dan lahirlah anak dari Hagar, itu adalah Ismail. Akan tetapi setelah Ismail agak besar, Sarah tidak mau harta warisan Abraham turun kepada Hagar dan Ismail. Makanya Sarah meminta kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Bapak Ibu bisa membacanya di Kejadian 21 ayat yang ke-10 dan Kejadian 21 ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk Bapak dan Ibu dan Saudara. Kejadian 21 ayat yang ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi Sarah tidak suka kalau harta warisan Abraham jatuh ke tangan Hagar dan Ismail. Sarah ingin harta warisan Abraham itu jatuh ke tangan anaknya Ishak. Permintaan ini justru bagi Abraham suatu permintaan yang sangat berat. Karena Hagar ini adalah, walaupun dia seorang pembantu, seorang budak, tapi parasnya sangat cantik, sangat rupawan, dan anaknya pun yang dilahirkan pun sangat cakap, ganteng, tampan. Bagaimanapun juga Ismail itu adalah anak kandungnya Abraham, tapi Sarah memintanya untuk mengusirnya. Dalam keadaan ini Abraham sangat kesal, sangat sebal terhadap kelakuan istrinya Sarah. Kekesalan Abraham ini diketahui oleh Allah. Dan Allah berfirman dalam Kejadian 21 ayat yang ke-12, Allah mengatakan, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Jadi Abraham ini adalah ya mau nggak tidak mau, harus. Abraham sangat takut akan Tuhan dan Abraham mengikuti perintah Tuhan. Maka diusirlah Hagar dan Ismail dari keluarga Abraham. Percobaan yang keempat ini lebih berat lagi. Kini Abraham diperhadapkan pada keadaan yang sangat sulit. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang paling disayanginya, yang ditunggu-tunggu sampai dengan berumur 100 tahun. Anak yang dikasihinya, disayanginya harus dikorbankan. Tuhan meminta kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya. Bapak Ibu Saudara bisa dilihat dari Kejadian 22 ayat pertama dan kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham,
Lalu sahutnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu." Ini sungguh sangat mengejutkan bagi Abraham, dan permintaan Tuhan ini sangat berat bagi Tuhan, bagi Abraham. Tapi Abraham, karena Tuhan yang meminta, dia mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dalam perikop ini tidak tersurat, tidak tertulis bagaimana perasaan Abraham ketika Allah berfirman demikian, ketika Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya. Sudah pasti Bapak Ibu, anak tunggalnya, anak yang paling dikasihinya, yang disayanginya harus dikorbankan, harus disembelih oleh Abraham sendiri. Bisa kita bayangkan bagaimana beratnya untuk melaksanakan perintah Tuhan ini. Akan tetapi Abraham tetap menurut akan perintah Tuhan. Abraham melakukan dan tunduk kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Abraham benar-benar taat dan serius atas apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ada beberapa hal yang dilakukan Abraham terkait keseriusannya mengikuti perintah Tuhan Allah. Yang pertama, Abraham bangun pagi-pagi. Seperti biasanya, Allah akan memberikan penglihatan apa yang akan dan harus dilakukan oleh para nabi pada malam hari ini. Hal itu juga dilakukan oleh Abraham. Dia bangun pagi hari, berkemas, lalu mempersiapkan untuk kurban bakaran. Yang kedua, keseriusan dari Abraham ini juga, Abraham berkemas sendiri, barang yang diperlukan dipersiapkan, untaknya, kayu bakarannya, pisau dan yang lainnya. Pisaunya juga dipersiapkan setajam mungkin, sesaja mungkin. Dikatakan juga ia memasang celananya dan juga mengambil kedua bujannya dan juga Ishak kayu bakarannya dibawa serta pada saat itu. Keseriusan Abraham juga terlihat pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Pada ayat ke-7 dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Abraham berbicara kepada anaknya bukan untuk dikorbankan, tapi untuk beribadah. Abraham sangat bergumul dengan kenyataan ini. Perasaan yang hancur dan sedih pastinya melingkupi Abraham, karena ia mengetahui bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan, bukan domba.
Akan tetapi Abraham benar-benar dapat meyakinkan Ishak bahwa tidak akan terjadi apapun. Abraham sangat bergumul dengan apa yang dihendak Allah perbuat bagi dirinya. Bahkan dirinya harus berpura-pura baik kepada istrinya maupun kepada Ishak dan meyakinkan mereka bahwa mereka pergi untuk beribadah bersama-sama. Pergumulan Abraham tidak hanya sampai di situ. Dirinya diperhadapkan pada situasi yang sulit. Ketika dirinya harus membunuh Ishak. Ketika hal itu terjadi, maka akan banyak orang yang merasa bahwa Abraham ini adalah seorang penipu. Yang mengklaim dirinya orang yang baik, padahal aslinya orang yang sangat jahat dan kejam, yang berani, yang sanggup membunuh anaknya untuk dikorbankan. Namun di sisi lain, ketika dia tidak melakukannya, maka Abraham pasti akan dianggap sebagai pengikut yang tidak taat pada perintah Tuhan. Ini adalah dilema Bapak dan Ibu. Ini seperti buah simalakama. Dilakukan celaka, tidak dilakukan juga celaka. Tetapi Abraham dengan ketaatannya tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena janji Allah kepada bangsa Israel dan kepada manusia adalah perjanjian yang kekal. Abraham yakin bahwa Allah yang akan menolong. Dia tetap akan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Allah tetap setia dengan janjinya. Karena Abraham melakukan kehendak Allah, bukan kehendak pribadinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keinginan manusia untuk melakukan kehendaknya, untuk didengar, untuk diperhatikan, tidak jarang membuat mereka lupa akan kehendak Tuhan yang mereka inginkan. Biasanya kenyamanan, kemewahan, kebahagiaan sering membutakan hati dan pikiran mereka. Mereka seringkali menekan Allah untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesusahan, wabah penyakit seperti yang sekarang sedang terjadi, COVID-19 yang menyerang dan melanda dunia, sudah banyak yang menjadi korban. Beribu-ribu orang menjadi korban yang meninggal. Kesedihan, semuanya ini terjadi karena kehendak Tuhan, karena Tuhan yang menghendakinya. Mungkin ini juga cobaan bagi kita, seperti Tuhan mencobai Abraham. Dalam kehidupan dan biasanya manusia cenderung tidak ingin rasa aman, nyaman yang dimilikinya itu terganggu oleh apapun. Biasanya manusia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Manusia kadang lupa bahwa kehendak Allah yang jadi di dalam dunia bukan kehendak manusia. Saat ini Abraham mengajarkan bagi kita untuk tetap melakukan kehendak Allah. Meski sulit untuk dilakukan, namun ketaatan yang dimiliki Abraham membuktikan ketaatan seperti yang dilakukan oleh Kamil dan Juli untuk kesembuhan anaknya membuktikan bahwa janji Tuhan akan nyata dalam setiap langkah kehidupan manusia. Allah sudah menyiapkan saat yang tepat untuk menyatakan kehendaknya. Manusia tinggal menjalankan
apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kita selamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Bapak Saudara, mari kita akan menyerahkan persembahan kita dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami panggil dalam nama Yesus, yang senantiasa memberkati, telah banyak berkat yang Kau sertakan kepada kami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kami yang Kau berkati sehingga dapat menjalani ibadah pada hari Minggu ini. Meski kami memiliki banyak kekurangan dan kerap melakukan perbuatan dosa, namun Engkau selalu memaafkan dan mengasihi kami, sebagaimana kasih Bapa kepada anak-anaknya. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami setiap saat. Engkau telah mencukupkan segala sesuatunya yang kami perlukan. Kini kami datang dengan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh kami pergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan ini kami ingin menyampaikan segala pergumulan kami dalam doa. Kami menyerahkan orang tua kami yang tercinta, Ibu Rusmiati Jiun, Ibunda Bapak Yarte Kaidun, di mana pada hari Kamis 25 Juni 2020 yang telah Kau panggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Kami menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau telah membebaskan orang tua kami dari segala penyakit yang dideritanya. Berkati keluarga yang tinggalkan dan pelihara dalam kehidupannya. Bapa yang di surga, kami ingin menyerahkan orang tua kami, Bapak Hari Sugiono, Ibu Formaningrum, Bapak Rudi, Ibu Tarningsih. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon Kau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka semakin diteguhkan dan berakar dalam Engkau, dan iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami generasi muda. Tuhan, kami yang Maha Baik, kami mendoakan saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih atas segala penyertaan dan pertolongan yang Engkau berikan. Bimbinglah mereka selalu dalam iman. Jauhkan dia dari segala kesedihan yang melanda hati. Ciptakan penuh kebahagiaan di dalam hatinya. Tuhan, kami mohon kepada-Mu supaya tempat ini, gereja yang kami tempati ini, GKP Ketapang ini, jadikan GKP Ketapang untuk menjadi sarana ibadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dapat ditambahkan jiwa-jiwa yang baru, sehingga semakin banyak yang beribadah. Kami juga mohon dari-Mu, berkatilah para pelayan gereja, para penatua, dan tamu, pemain musik, hingga jemaat yang hadir, baik secara langsung maupun secara online. Termasuk bagi mereka yang belum berkesempatan hadir untuk beribadah. Kami mohon pernyataan-Mu agar di lain waktu mereka dapat dimudahkan dan tidak ada halangan untuk tidak menghadiri kegiatan ini. Tidak lupa kami mohon kepada-Mu, berkatilah dan lindungi lingkungan, kedamaian bangsa dan negara. Bantulah kami untuk menghindarkan orang-orang yang bermaksud buruk kepada bangsa Indonesia ini. Dan hindarkanlah kami dari COVID-19 ini yang menyerang dan melanda bangsa dan negara ini. Bapa yang di surga, sebenarnya masih banyak yang ingin kami pohonkan, namun Engkau jauh lebih mengetahui apa yang hendak kami katakan. Biarlah pergumulan ini menjadi seperti yang Kau kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati semua makhluk di bumi, memberi penyertaan, kebahagiaan, dan sukacita. Biarlah semua
beribadah kepadamu tanpa ada halangan dan rintangan. Biarlah Tuhan bekerja menurut kehendak-Nya. Campur tangan Tuhan pasti akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kami semua. Dalam nama Yesus, Putra, Roh Kudus, kami mohon sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan dengan baik. Libatkan Tuhan dalam setiap perbuatan dan tindakan manusia, karena Tuhan akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup, damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya.